Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu tipe serinya Samsung S8 Plus atau G955FD. Oke, kita akan coba untuk cek terlebih dahulu kondisinya. Seperti inilah kondisi handphonenya, ada keretakan di bagian kaca touchscreen di bagian atas. Tapi untuk di bagian kerusakannya bukan kaca touchscreen, melainkan di bagian kamera depan kemasukan air, teman-teman. Coba perhatikan di bagian kamera depan. Di dalam kamera depan itu terdapat sisa air di bagian dalam kameranya. Jadi sebelumnya itu untuk infonya di bagian atas kena percikan air atau ketetesan air di bagian atas dan menyebabkan di bagian air itu merambat ke bagian dalam kamera depan. Seperti inilah kondisi kamera depan saat saya menyalakan atau menggunakan kamera depan. Seperti ada bayang putih di bagian tengah layar kamera. Dan sedangkan untuk di bagian kamera depan masih bersih dan jernih, tidak ada kerusakan. Tapi untuk di bagian kamera depan terlihat jelas ada bayang warna putih di bagian tengah lensa kameranya. Oke, kita matikan dulu untuk infonya, yaitu untuk memperbaikinya kita siapkan untuk blower atau alat pemanas sejenisnya, yaitu untuk membongkar di bagian backdoor atau untuk mempermudah pembongkaran backdoornya. Kita siapkan untuk mika tipis, yaitu untuk proses membuka di bagian tutup belakang. Untuk menggunakan mikanya yang tipis dulu, teman-teman, jangan yang terlalu tebal, dan juga untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati agar di bagian cat yang ada di dalam backdoor itu tidak terkelupas, teman-teman. Kita pelan-pelan saja untuk membuka di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, kita angkat backdoornya dan kita coba untuk melepas di bagian skrup di bagian yang akan kita kerjakan, yaitu di bagian atas saja. Sebelum kita lepas skrupnya, kita lepas dulu untuk di bagian kabel fingerprint atau sidik jarinya, dan kita angkat penutup mesinnya. Jadi yang kita bongkar itu di bagian atas saja ya teman-teman, bukan keseluruhan handphonenya. Untuk kita bongkar hanya di bagian atas saja. Di bagian ini kita lepas dulu, yaitu soket konektor fleksibel baterainya. Oke, lalu kita buka untuk di bagian SIM tray, dan selanjutnya kita lepas untuk di bagian kamera depan. Ini adalah di bagian kamera depan ya teman-teman. Oke, kita angkat, dan di bagian ini juga kita angkat. Kita koreksi untuk di bagian modul lensanya, karena di bagian lensa itu ada air atau kemasukan air. Oke, terlihat jelas ada serpihan air di bagian atas lensa kameranya ya teman-teman. Oke, di bagian ini adalah lubang kamera yang terdapat kaca touchscreen, atau di bagian lubang kaca yang transparan buat lubang kameranya terdapat kotoran atau sisa air di dalamnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan tisu kering biasa. Kita bersihkan dulu dengan digosokkan dengan halus. Oke, sampai benar-benar air terangkat sama tisu ya teman-teman, atau airnya itu bisa meresap ke dalam tisu. Oke, selanjutnya kita keringkan menggunakan blower. Yang diaktifkan hanya anginnya saja ya teman-teman, untuk panasnya di off kan saja. Dan apabila sudah kering, selanjutnya kita coba untuk membersihkan di bagian lensa modul kameranya. Kita juga menggunakan tisu kering biasa dengan tisu yang halus, dan kita cek dulu untuk di bagian lensanya sudah bersih atau belum. Apabila sudah bersih, kita letakkan dulu, dan di bagian ini kita bersihkan juga.
Oke, terlihat jelas untuk di bagian modul lensanya sudah bersih teman-teman, atau sudah kering. Dan kita coba untuk merakitnya kembali, yaitu untuk proses pengecekan ulang untuk di bagian modul kamera depannya apakah bisa berfungsi dengan jernih atau kembali dengan jernih atau masih ada seperti warna putih di bagian tengah. Di bagian ini saya coba untuk membersihkan, yaitu di bagian kaca pelindung kamera belakang. Apabila terlepas seperti ini, kita gunakan lem untuk merekatkan di bagian kaca kamera belakangnya atau lensa kaca belakang. Selanjutnya kita coba untuk cek di bagian kaca lensa kamera belakangnya. Apabila kotor, kita bersihkan dulu teman-teman. Apabila sudah bersih, kita juga harus membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian backdoor ataupun di bagian frame atau tulangannya. Lanjut kita coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk melihat kondisi kamera depan apakah sudah kembali jernih atau tidak teman-teman. Oke, sambil kita menunggu loadingnya sebentar. Jadi sebelum kita coba untuk merakit infonya, alangkah baiknya kita tes dulu untuk melihat hasil kamera depannya. Oke, sekarang kita coba untuk cek atau tes di bagian kameranya. Oke, ini adalah hasil kamera depannya ya teman-teman. Yang awalnya itu seperti ada warna blur putih di bagian tengah lensa kameranya, sekarang sudah kembali bersih dan jernih. Untuk di bagian kamera belakang masih jernih juga. Dan saya coba alihkan kamera depan lagi. Alhamdulillah untuk kameranya sudah kembali bersih, sangat tajam dan juga jernih teman-teman. Jadi alhamdulillah sukses untuk kita memperbaiki di bagian lensa kamera depan yang kemasukan air. Sekarang kita tahap untuk merakitnya. Jangan lupa untuk proses, yaitu memasang kembali segala spare partnya seperti fleksibel sidik jari dan juga skrupnya. Kita kasih lem secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan di bagian tutup belakang atau di bagian backdoornya. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, dan apabila sudah kering di bagian proses pemasangan backdoornya, selanjutnya kita tes ulang. Setelah kita rakit, diperhatikan dulu di bagian lensa kameranya melewati di bagian kaca touchscreen atau lingkaran di bagian kaca touchscreen. Apabila masih ada sisa air atau embun, kita harus membersihkannya lagi teman-teman. Dan alhamdulillah saya tes ulang untuk kamera depannya masih bersih dan jernih, dan beda sama yang di awal tadi, sangat blur dan kusam, dan sekarang sudah kembali bersih dan jernih. Kamera belakangnya juga masih bersih dan jernih ya teman-teman, hanya kendala di bagian kamera depannya juga sudah sukses untuk mengerjakannya, yaitu proses memperbaiki atau membersihkan di bagian lensa kamera depan. Semoga tutorialnya bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.